Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Kita mau bahas tentang peluang negara-negara Asia Tenggara di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, ya. Betul, Siapa saja yang punya peluang untuk lolos ke babak ketiga? Wah, kita tahu betul. ya bahwa ada Asia Tenggara itu mengirim 7 negara nih di Ya, babak kedua. Bro Ipung, siapa aja betul. dan di grup mana aja nih mereka? Ya, untuk kali ini negara-negara ASEAN itu ada 7 yang bisa melangkah ke babak kedua. Mhm. Yang tentu kita tahu bahwa Indonesia seperti Indonesia, Myanmar, Singapura itu kan melalui zona babak pertama dulu ya. Sementara Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand itu memang sudah langsung masuk ke babak kedua, Mhm. mengingat yang dihitung adalah FIFA poinnya salah satunya. Mhm. Nah, dari ketujuh negara-negara Asia Tenggara ini, ternyata yang dihuni oleh tim-tim ini ada di 4 grup. Hmm. 4 grup, terutama di grup B itu ada Myanmar, Mhm. tapi Myanmar ini tergabung dengan Jepang, Suriah, dan Korea Utara. Kemudian Wow. di grup berikutnya ada di grup C. Di grup C ini ada 2 negara Asia Tenggara, Singapura, Thailand, bergabung juga dengan Cina dan Korea Selatan. Wow. Kemudian di grup D itu ada Malaysia yang bergabung dengan Chinese Taipei, Kyrgyzstan dan Oman. Dan Hmm. terakhir ada di grup F, di situ tergabung 3, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Irak. Gitu bro. Hmm. Nah, ini coba kita bahas deh satu persatu nih. Peluangnya untuk Iya. maju ke babak ketiga, mengingat yang akan maju ke babak ketiga ini adalah juara dan runner up Mm-mm. grup saja ya, cuman 2. Apakah mungkin Betul. negara-negara Asia Tenggara ini menempati di 2 posisi teratas di setiapnya di grupnya masing-masing? Iya. Oke, kalau kita breakdown dari grup B, di mana Myanmar yang menempati pot 4 dalam hal ini ya, Mhm. itu berada di grup yang sangat-sangat sulit kalau kalau menurut saya ya. Mhm. Karena di situ bergabung juga dengan Jepang, Suriah, dan Korea Utara. Mhm. Rasa-rasanya kalau walaupun ya dalam FIFA Matchday kemarin dalam laga-laga babak pertama, Myanmar juga bisa mendapatkan lonjakan FIFA Point yang cukup bagus, rankingnya naik langsung 3 tingkat. Itu juga, tapi ketika harus katakanlah berkompetisi dan bersaing dengan Jepang, Suriah dan Korea Utara, rasanya akan sangat sulit ini, sangat sulit buat Myanmar bisa lolos ke babak berikutnya. Mhm. Yang sangat mungkin bisa keluar di grup ini mungkin Jepang, itu hampir boleh dibilang hampir pasti lah ya. Mhm. Dan saya melihat pada posisi Suriah. Suriah ini kemungkinan akan menjadi runner up. Nah, kemudian kalau kita melihat pada grup C. Grup C di sini ada Bentar, bentar Singapura dan dulu nih. Thailand. Ya, Bentar dulu nih. Ini di grup B, ini Myanmar kan udah dapat FIFA poin yang hmm, banyak nih di babak pertama. betul. Nah, ini dia harus melawan 3 tim kuat, katakanlah 3 tim kuat Ya, di babak kedua ya. Jangan-jangan betul. FIFA poinnya tergerus habis malah jadi tekor. Yang tadinya sebelum ikut babak kualifikasi ranking berapa, Iya. habis babak kedua malah lebih turun. Karena Ya, 3 kali mungkin saja. pertandingan, iya. Betul, mungkin saja karena ya itu tadi kalau berhitung pada peluang dengan kualitas tim-tim lain yang mungkin di atas dari Myanmar, bisa jadi Myanmar ini jadi bulan-bulanan di grup ini gitu loh. Hmm. Karena ya eh, Jepang kita tahu seperti apa, Suriah juga seperti apa, dan Korea Utara juga seperti apa gitu loh. Hmm. Jadi rasa-rasanya Myanmar memang mungkin bisa tekor nih kalau Bro Eri bilang kembali ke habitatnya semula gitu loh bro. Lanjut bro Eh, dengan yang grup satunya lagi. Oke, di grup berikutnya grup C ya. Mhm. Singapura, Thailand, kemudian China dan Korea Selatan. Nah, Hmm. di sini kalau saya melihat ya peluang paling kecil itu ada di Singapura. Karena memang Singapura ada di pot 3.
Kemudian Empat kali ya. sorry, pot 4. Ya. Pot 3 ada Thailand, Ya. pot satunya Korea Selatan dan China di pot 2 ya. Mhm. Nah, saya pikir ada peluang buat negara Asia Tenggara itu adanya di Thailand sebetulnya. Mhm. Karena walaupun kita tahu ya Thailand juga akan sangat sulit ketika berhadapan dengan Korea Selatan ya. Mhm. Nah, berkaca pada pertandingan friendly match bagaimana Vietnam itu dibombardir oleh Korea Selatan dengan 6-0. Ini Thailand juga harus berhati-hati Mhm. karena Thailand sendiri di FIFA Matchday tidak memperlihatkan hasil yang baik. Dia kalah 8-0 dari Georgia, 1-1 Mhm. lawan Estonia. Dan itu kan juga bisa menjadi warning ya buat Mhm. Thailand kalau ingin melaju ke babak berikutnya. Mhm. Tapi biar bagaimanapun, ada kemungkinan Thailand bisa mengambil poin itu dari Singapura. Mhm. Dan ketika melawan Tiongkok, China. Mhm. Ini ada dua negara yang mungkin bisa didapatkan oleh Thailand dari Singapura dan Tiongkok. Sedangkan melawan Korsel, saya yakin Thailand tidak akan bisa mengambil angka penuh gitu loh bro. Nah ini kan kalau misalkan kemarin Thailand kalah telak kayak gitu ya, jangan-jangan itu yang nanti terjadi juga nih di grup di babak kedua, berlatih Saya sih, mendapatkan gol yang banyak. saya tetap gini ya, saya masih tetap berharap bahwa regional Asia Tenggara harus punya Wakil perwakilan ya. untuk maju ke babak berikutnya. Di Mhm. sini Thailand memang kan di friendly match kemarin dia juga tidak diperkuat oleh pemain-pemain Oh topnya lah. iya. Mhm. Dia tidak ada Canate, tidak ada Teraton, tidak ada Terasil, gitu loh. Dan pastinya pada saat kualifikasi babak ini ya, Mhm. babak Babak kedua. kedua, Mhm. rasanya sih klub-klub itu pasti akan melepas. Ya. Dan kebijakan dari Federasi Sepak Bolanya Thailand juga pasti menginginkan hasil yang terbaik Ya. di babak kedua ini. Ya. Jadi ada kemungkinan Thailand bisa lolos dengan catatan dia bisa mengambil angka dari Singapura dan tidak kehilangan angka dari China. Gitu loh, bro. Hmm. Karena kehilangan angka dari Korea Selatan itu sangat mungkin. Gitu, Ya. bro. Ya. Ya. Iya. Oke, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini ada di grup D itu ada Malaysia, kemudian ada Taiwan, Chinese Taipei, kemudian ada Kirgistan dan Oman. Nah, Nah. justru terlihat di sini perimbangan ya. Kalau saya melihat sih ini perimbangan ada di 3 negara. Saya Hmm. melihat bahwa mungkinnya saja ya China Taipei, Taiwan ini akan menjadi penghuni dasar klasemen di grup Hmm. ini ya. Ya. Karena saya masih punya keyakinan bahwa Malaysia bisa tampil ya, bisa tampil mungkin saja dia juga bisa mengatasi Kirgistan maupun Oman gitu loh. Hmm. Karena kita tahu bahwa Malaysia juga kan saat ini juga sedang giat-giatnya untuk membangkitkan sepak bola mereka sendiri ya, terutama sekali dengan kehadiran para pemain dari hasil naturalisasi gitu loh. Hmm. Nah, kali aja bahwa proses naturalisasi mereka ini berjalan dengan sukses, Hmm. kemudian juga memperlihatkan hasil. Dan kalau saya melihat perimbangan di grup D ini, sebetulnya Malaysia ini punya peluang yang cukup besar. Saya melihatnya seperti itu ya. Hmm. Karena ketika mereka kemarin kalah melawan Tajikistan di Piala Merdeka, itu bisa menjadi pembelajaran yang sangat bagus ya untuk menghadapi Kirgistan nanti gitu loh. Nah, apalagi Kirgistan juga ketika melawan Indonesia kan di Asian Games kalah ya mereka Hmm. ya. Hmm. Nah, itu aja juga sebagai mungkin sebagai acuan bagaimana kualitas dari Kirgistan. Hmm. Sehingga Malaysia boleh dibilang punya mentalitas yang cukup baik untuk bisa mengatasi Kirgistan. Mungkin kalau Oman ini agak berat gitu loh, tapi Hmm. Kirgistan mungkin sangat mungkin dikalahkan oleh Malaysia. Jadi Hmm. Malaysia harus bisa mengambil angka penuh dari Chinese Taipei, jangan kehilangan angka dari Kirgistan. Hmm. Kalau bisa juga jangan kehilangan angka dari Oman gitu loh, Ya, bro. ya, ya. Ini Wah, itu yang idealnya memungkinkan banget Malaysia. ya. Tapi mungkin nggak? Ideal banget. Ya. Mungkin dan ini saya pikir memungkinkan sekali saya pikir Hmm. gitu. Oke, grup berikutnya.
Nah, yang di berikutnya ini apa grup Asia Tenggara Plus gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari susunan Eh, tim yang ada di grup ini sebenarnya pasti ada satu Asia Tenggara yang lolos nih, pasti. Iya, Iya udah kan, pasti, karena udah iya pasti. udah pasti Heeh, satu, cuman siapanya aja nih tinggal milih. heeh, betul. Nah, di sini kan ada Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Irak. Hmm, Nah, kalau kita melihat ya bahwa perimbangan di grup ini mungkin yang merata adalah ada di tiga tim, hmm, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Boleh dibilang kalau kita merujuk pada ranking FIFA mungkin ya hampir sama lah gitu loh. Walaupun kita tahu bahwa ranking FIFA Vietnam kan jauh di atas kita, mhm, tapi belakangan Vietnam ini juga muncul semacam mental block juga nih ketika melawan Indonesia. Mereka mhm, sangat berhati-hati saat ini melawan hmm, Indonesia. hmm, Terutama sekali kita lihat pada hasil mereka kalah di SEA Games kemarin. Itu mhm, juga kan memperlihatkan bahwa mutu dan kualitas sepak bola Indonesia juga membaik. Sementara Vietnam, menurut Pak Hang Seo, ini mengalami stagnasi. Gitu loh, hmm, bro. mhm, Artinya Vietnam melihat pada hasil dari 3 kali mereka melakukan friendly match, ini kan Pak Hang Seo juga gerah. hmm. Dia juga menyatakan kalau kualitas Vietnam seperti ini jangan harap bisa mengalahkan Indonesia. Menurut Pak Hangzhou gitu loh. Jadi akan sangat sulit bisa mengalahkan Indonesia. Karena kalau berhitung pada kekuatan di grup ini, mungkin yang paling superior dalam hal ini adalah Irak ya. Hmm, Karena ya Irak udah pasti lah sudah hampir pasti ya menjadi langganan partisipan di Piala Asia. mhm, Mereka juga pernah hadir di Piala Dunia. mhm, Artinya kekuatan Irak walaupun negaranya juga boleh dibilang masih dalam tahap ini ya rehabilitasi, mhm, tapi persepak bolaan mereka itu tetap boleh dibilang punya kualitas yang di atas rata-rata Asia gitu loh bro. Nah, mhm, dengan berkaca pada perimbangan ini, saya sih melihat bahwa Indonesia sangat berpeluang di grup ini ya. hmm, Dengan catatan Indonesia bisa bisa mengalahkan Filipina, juga bisa mengatasi Vietnam, kalau bisa juga jangan kehilangan angka dari Irak gitu loh. Saya sih hmm, itu adalah gambaran sebuah gambaran yang ideal menurut saya ya. mhm, Karena walaupun demikian kita juga tetap harus berhati-hati dengan Filipina. Karena hmm. Filipina ini kalau nggak salah ada 11 pemainnya yang bermain di Liga Indonesia. Oh, Jadi mereka iya, jadi mereka itu boleh dibilang familiar dengan gaya sepak bola Indonesia. Tapi apakah gaya persepak bolaan di tingkat klub dengan di tingkat di tim nasional itu ada sesuatu yang berbeda? Itu kan kita juga hmm, harus harus melihat bahwa ini sebagai sebuah advantage kalau misalkan STY kemudian bisa melakukan perubahan-perubahan skema, perubahan-perubahan strategi yang mungkin saja akan membingungkan dari Vietnam, Filipina maupun Irak gitu loh. mhm, Dan mhm, terlihat sekali ya bahwa walaupun di atas kertas Irak sepertinya akan melangkah, tapi Irak juga tidak gegabah hmm, dalam memandang kekuatan negara-negara di Asia Tenggara. Terbukti ketika Indonesia melakukan babak pertama dengan Brunei. hmm. Mereka sudah siap dengan tim analisnya, karena juga mereka berhitung tidak akan mau kehilangan angka Ya, gitu loh. ya. Kehilangan angka melawan Indonesia yang dia pikir saat ini adalah sebuah musuh yang potensial gitu loh, bro. Hmm, ya, ya. Nah, bro, kalau gitu berarti minimal satu negara Asia Tenggara akan hadir di babak ketiga, Betul. walaupun entah siapa antara Indonesia, Vietnam, dan Filipina ya, karena itu jatahnya cuma ada satu, jadi di antara tiga itu pasti Betul. Betul. pasti ada satu dari Asia Tenggara. Nah, Iya. kemudian Malaysia kira-kira kansnya berapa persen, bro, untuk bisa maju? Saya lihat Malaysia justru yang besar ya saya lihat ya. Hmm, Saya lihat Malaysia ini kemungkinan ya 50% lah bisa melangkah gitu. hmm, Jadi oke, dari empat grup yang mhm, dihuni oleh negara-negara Asia Tenggara, hmm, tentu saya punya gambaran dan punya keinginan supaya ada wakil-wakil Indonesia yang hadir dari setiap grup. Walaupun kalau kita berkaca di grup B rasanya nggak mungkin Myanmar. hmm, Tapi di grup C saya berharap Thailand bisa keluar.
Mhm. Kemudian di grup D, saya berharap Malaysia bisa keluar. Mhm. Di grup eh, F ya, Mhm. Indonesia saya harap juga harus keluar gitu loh. Mhm. Mhm. Apalagi kalau misalkan bisa ditemani oleh satu lagi tim nasional dari Asia Tenggara. Ya, Tapi dengan Vietnam catatan bisa misalnya. mengatasi misalkan Vietnam atau Filipina gitu loh. Akan ini ya, akan sesuatu yang sangat menggembirakan bahwa regional Asia Tenggara bisa lanjut ke fase-fase berikutnya Wah. dengan katakanlah bukan cuma satu dua gitu loh. Hmm. Bisa aja misalkan tiga empat gitu loh. Iya, iya. Jadi gini ya, kalau Eh, ngelihat dari 4 grup ini kan Myanmar udah dikatakan berat lah untuk bisa lolos ya. berat, berat, berat. Berarti Thailand atau Ya, Singapura gitu ya. Tapi walaupun Singapura berat, tapi dari satu grup berat. itu kan berarti Eh, Thailand ada kans ya. Malaysia Thailand ada juga kans, ada kans ya. ada kans. Ya, kemudian di Asia di grup yang Indonesia ini ada syukur-syukur dapat 2 gitu ya. Iya, tapi Berarti Indonesia tuh Irak harus. Indonesia tuh harus ya. Berarti Irak nih harus digempur oleh 2 negara nih ya, oleh Vietnam Iya, dan Indonesia nih. Kalau Irak bisa betul. dikalahkan oleh Indonesia dan juga bisa dikalahkan oleh Vietnam, bisa jadi Indonesia dan Vietnam yang maju. Berarti maksimalnya 4 ya. Ya, saya pikir gitu. Jadi hasil paling maksimal dari kontestan Asia Tenggara itu 4 negara, Mhm. gitu loh. Minimalnya 1 Minimal satu, gitu loh. Dari grup F, gitu loh. dari grup F. Iya, iya, Karena emang yang ada. jatahnya ada 1. Iya betul, Ya gitu. memang kalau di grup F ini kan Vietnam mewakili dari pot 2 ya. Betul. Indonesia mewakili dari pot 4 malah, Ya, ya kan? Ya, betul. Indonesia justru ada di pot 4 di bawah Filipina, Irak di Filipina di pot pot 1. 3. Ya, Begitu, Bro. ya oke. Saya kira itu yang mungkin keluar ya. Jadi 4 negara maksimalnya Ya, minimalnya satu itu udah pasti ya Asia Tenggara ya lolos satu gitu tuh ya. udah pasti. Walaupun cuman nggak tahu siapa gitu ya. Dan Ya, mudah-mudahan Indonesia yang lolos dan mudah-mudahan ya, juga ditemani oleh 3 lagi kalau tidak Vietnam, Malaysia dan juga Thailand. Oke Sobat Bola, betul. itulah obrolan kita mengenai peluang negara Asia Tenggara di babak kedua kualifikasi Piala Dunia yang diharapkan lolos ke babak ketiga. Jadi tadi udah disebut Betul. ada 4 maksimal, minimal 1. Kira-kira menurut Sobat sendiri ada berapa nih dan siapa aja yang akan maju ke babak ketiga? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, Bro.